Kepolisian daerah Metro Jaya kini telah menyimpan sejumlah data termasuk sejumlah orang yang diketahui sempat berada di dekat kediaman Novel Baswedan 2 pekan sebelum peristiwa penyiraman air keras di wajah sang penyidik KPK terjadi. Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan mengaku polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk mengetahui siapa pelaku penyiraman air keras itu. Memang ada 2 minggu lalu beberapa orang yang sempat duduk-duduk di rumahnya saudara Novel, ya duduk-duduk di sana dengan mengasasi. Kita sudah punya fotonya, kita akan kembangkan di sana. Ya, jadi karena memang CCTV pun yang ada di rumah yang bersangkutan tidak bisa melihat secara jelas. Karena memang pagi ada motor cepat sekali lewat, namun kita akan terus mengidentifikasi. Jadi sementara perkembangan itu. Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan siap memberikan pengawalan 24 jam kepada penyidik maupun pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. TNI mengutuk apa yang dilakukan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan TNI sudah menyiapkan personel yang diperlukan secara profesional apabila diminta untuk mengadakan pengawalan 24 jam. Apakah permintaan itu sudah sampai ya? ke TNI, Pak? Sudah koordinasi, tinggal nanti pelaksanaannya. Pasukan khusus, Pak? Atau ya? Pasukan khusus atau? Saya berikan yang terbaik dan saya tidak menyebutkan siapa orangnya. Kita pengawalan secara tidak terlihat. Berapa banyak yang disiapkan, Pak? KPK pun menyampaikan kondisi Novel Baswedan kini tengah mendapatkan perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Singapura. Untuk semua biaya pengobatan Novel, KPK menyebut semuanya menggunakan uang negara. Kemarin itu langsung dilakukan beberapa diagnosa dan tindakan-tindakan cepat, baik untuk mata ataupun untuk bagian kulit lain di wajah yang terkena air keras tersebut. Biaya perawatan tetap dari APBN dan proses-prosesnya tetap tentu saja menggunakan mekanisme keuangan negara. Terkait biaya pengobatan ini kembali ditegaskan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ia menyatakan pemerintah akan memberikan bantuan pengobatan secara menyeluruh untuk kesembuhan Novel Baswedan. Hal ini lantaran musibah yang menimpa Novel Selasa dini hari lalu terjadi saat menjalankan tugas negara sebagai pemberantas korupsi. Pemerintah membantu pengobatan ini karena ini kan suatu musibah kena KPK dan penyidik seniornya, karena itu pemerintah membantu pengobatan pemerintah, bukan pribadi. Karena kalau pribadi saya tidak terima, sulit kan, enak nanti dikira gratifikasi jadi pemerintah. Teror yang dialami Novel Selasa lalu bukan yang pertama kalinya terjadi. Tahun 2004, Novel pernah mengalami upaya kriminalisasi saat perwira menengah polisi berpangkat komisaris ini bertugas di Bengkulu. Lalu pada tahun 2012, sepeda motor yang dikendarai Novel Baswedan ringsek karena ditabrak mobil saat hendak menangkap mantan Bupati Buol yang terlibat kasus korupsi, Amran Batalipu. Di tahun yang sama, Novel juga pernah dihadang oleh seorang perwira polisi saat melakukan penggeledahan di markas Korlantas Polri. Saat itu ia sedang melakukan proses penyidikan kasus simulator SIM. Lalu pada tahun 2016, Novel pernah ditabrak mobil ketika sedang mengendarai sepeda motor saat menuju ke kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Pasca kejadian yang menimpa Novel Baswedan, KPK tetap akan melanjutkan sejumlah kasus korupsi yang sedang ditangani, termasuk kasus-kasus besar yang hingga kini masih di meja hijaukan. Sementara itu, peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan membuat KPK terus memperkuat lembaganya dan melakukan sejumlah upaya dalam menghadapi ancaman. Penanganan kasus korupsi di KPK, kasus-kasus besar yang ditangani saat ini tetap akan ditangani semaksimal mungkin karena kami paham betul bahwa itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh KPK. Memperkuat kembali mekanisme itu tentu kita tidak bisa sampaikan apakah sekarang misalnya ada ancaman atau ada upaya-upaya intimidasi lain, tapi yang pasti setelah kejadian kemarin kita melakukan perbaikan-perbaikan dan penguatan upaya mitigasi risiko di internal KPK. Jadi termasuk ketika ada informasi-informasi atau ancaman-ancaman atau bentuk yang lain, itu kita akan mitigasi semaksimal mungkin dan lebih kuat tentu saja.